Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel kami di Kolonjono Farm. Kali ini kita memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas ibadah kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mereview ya, masih tentang seputar domba lokal tentunya. uh, Beberapa waktu yang lalu kita berhasil mendatangkan salah satu ekor domba lagi ya, yang jelas memiliki bobot yang cukup ekstrim juga. Cuman yang unik kali ini adalah domba tersebut berasal dari wilayah Wonosobo, Jawa Tengah, atau domba Wonosobo. Nah, seperti apa keseruan kita, seperti apa senang-senang kita hari ini, kita akan review bersama. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di channel kami. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat, menarik, dan menghibur tentunya. Baik, sebelum kita nanti akan membahas tentang domba ya, Wonosobo atau dombes yang akan menjadi topik kita kali ini, saya sedikit cerita dulu nih tentang kenapa sih saya mendatangkan dombes pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentunya saya pengen membuktikan, atau kita pengen memberikan salah satu pengetahuan ya buat teman-teman semuanya, bahwa ternyata banyak sekali domba-domba lokal, domba-domba dari wilayah daerah-daerah tertentu yang masih memiliki berat badan yang cukup ekstrim. Artinya kalau kita bicara tentang kebutuhan pasar ya, atau market dan lain sebagainya, kita selalu membanding-bandingkan, kita selalu istilahnya menyandingkan ya antara domba lokal itu dengan domba-domba impor, dengan domba-domba dari luar. Nah, saya pengen membuktikan satu poin ya, sebenarnya bahwa domba-domba lokal di sini sebenarnya tidak kalah dengan mereka, tidak kalah dengan genetik mereka. Hanya kita mau nggak sih untuk mengembangkan, kita mau nggak sih untuk membudidayakan sehingga domba-domba nanti yang berasal dari wilayah-wilayah daerah-daerah tertentu tersebut juga memiliki peran yang baik, juga memiliki penyerapan pasar yang baik, sehingga harganya juga sangat layak ya untuk para petani ternak. Dan kalau kita sudah punya genetik yang baik, genetik lokal yang baik, kemudian kenapa kita harus bangga dengan produk-produk dari luar, kan seperti itu. Kalau mungkin bahasa di pemerintahannya dulu ya, pemerintahan dulu itu banggalah terhadap produk-produk dalam negeri, walaupun mungkin domba-domba Wonosobo, domba-domba Batur, kemudian domba-domba Mataraman seperti ini sudah tercampur. Bahkan domba-domba Garut pun itu sudah pendahulunya ada genetik darah impornya ada. Cuman kenapa sih kita harus, ketika itu sudah terbentuk dan sudah menjadi sebuah budaya di sebuah wilayah atau daerah, kenapa nggak kita budidayakan, kenapa nggak kita kembangkan? Itu sih poinnya yang jelas. Karena buat teman-teman yang perlu ketahui adalah beberapa kali kontes terkait juga dengan kontes bobot atau kontes yang berkaitan dengan berat badan, domba-domba lokal kita itu masih mendominasi, masih selalu memenangkan pertandingan atau memenangkan kontes tersebut. Bahkan musuhnya ada ya dari domba-domba impor, domba-domba yang dari luar yang didatangkan ke sini. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya genetik kita itu nggak kalah, genetik kita itu nggak apa ya,
tidak semua bahwa domba luar itu juga bagus, enggak. Bahkan kalau kita selalu berbangga bahwa domba lokal itu kalah dengan domba luar, kenapa? Ketika kontes justru yang menang adalah domba-domba lokal kita, kan seperti itu. Artinya domba impor yang di sana yang didatangkan ke sini belum tentu ya bahasanya memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, kalau memang yang didatangkan memang kualitasnya tidak lebih baik, kenapa kita harus mendatangkan, kan seperti itu, dengan biaya yang besar, dengan harga yang mahal. Sekilas seperti itu sih harapan kami ya, sehingga peternak-peternak tradisional, peternak lokal nantinya bisa lebih semangat lagi dalam membudidayakan atau peternakan domba di wilayah Indonesia, seperti itu. Oke teman-teman, ini Mas Marco namanya. Jadi domba Wonosobo inilah yang nanti akan kita bahas. Dan sebenarnya agenda kita mau nyukur ya, cuman karena alat cukur saya baru dipinjem. Nah, jadi kali ini nanti mungkin kita hanya memandikan saja, dan kita akan lihat perkembangannya besok sejauh mana, apakah dia bisa tumbuh dengan bobot yang ekstrim dan lain sebagainya. Kita akan pantau perkembangannya sejauh mana. Dan Mas Marco ini usianya sekarang sekitar berapa ya, 3 tahun sudah mau rampas, ini udah rampas, dan kakinya besar tapi dia pendek ya, ciri khas dari domba Wonosobo seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kita bicara tentang domba Wonosobo maka seperti itu. Oke, yuk ikuti perjalanan kami.
Oke teman-teman semuanya, inilah penampakannya Mas Marco setelah kita tadi mandikan ya. Setelah kita mandikan, dan ini penampakannya. Dan sedikit informasi juga untuk Mas Marco ini, saya rasa bukan murni domba Wonosobo ya, karena di sini ada campuran dari merino atau domba baturnya. Dan juga melihat dari warnanya, ada warna coklat ya, coklat keemasan menurut kami, dan ekornya juga yang cukup panjang di sini. Ini arahnya lebih ke bagaimana ada campuran dari domba sakup, jadi ada domba sakupnya juga. Dan ini menjadi cukup unik lagi nih, karena kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan, persilangan antara domba-domba lokal di wilayah Indonesia ini sebenarnya juga bisa menghasilkan genetik yang baik, genetik yang unggul, genetik yang tidak kalah bersaing dengan domba-domba impor ataupun domba-domba dari luar. Oke teman-teman semuanya, sekian review dari kami hari ini, dan jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita selalu bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang menarik, dan konten-konten yang menghibur tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.